Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar penyelesaian sistem persamaan linear. Kalau kemarin kita sudah menyinggung tentang bab Gauss, Gauss-Jordan, matriks inverse, lalu kita tutup pembahasan kita kemarin dengan dekomposisi LU. Hari ini kita akan belajar metode iterasi. Jadi iterasi Jacobi dan Gauss-Seidel di sini akan kita bahas. Khasnya numerik itu kan memang iterasi-iterasi di situ ya. Jadi nanti akan kerasa numeriknya di dua metode ini. Oke. Sebelum saya ke metode, jadi gambarannya gini. Kalau yang kemarin kita kalau yang dekomposisi LU ya, kita membangun matriks ini, kita menghitung dan sebagainya. Kalau menggunakan iterasi Jacobi, ini gambarannya. Saya ganti saja yang matriks yang nggak bermasalah ya. Ini adalah contoh dari output penyelesaian sistem persamaan linear menggunakan iterasi Jacobi. Jadi seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, metode-metode misalkan penyelesaian persamaan non linear kemarinnya 6 metode kemarin kan, ada iterasi begini, iterasi pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Makin lama dia akan makin menuju ke solusi. Nah, di sini karena di sini ada data begini biar kelihatan, saya gambarkan grafiknya juga. Jadi yang biru ini adalah X1. Jadi si X1 itu yang ini, dia nilai awalnya 0. Ini nilai awal itu pada prakteknya biasanya agak ngawur, enggak apa-apa. Dan untuk mempermudah selalu saya kasih nilai awal itu 0, nilai tebakan awal. Makin lama si X1 iterasinya bertambah, dia akan menuju ke suatu nilai, di sini adalah 1. Kemudian X2 menuju ke 2, X3 menuju ke min 1. Maka perjalanannya adalah begini. Kalau ini iterasinya konvergen menuju ke suatu solusi, maka harusnya makin lama si X ini menuju ke solusi dan si nilai persamaan, di sini saya kasih nama nilai persamaan, makin lama dia akan menuju ke V yang masing-masing. Kalau biasanya mungkin B gitu ya, B1, B2, B3. Kalau di sini vektornya ini saya kasih nama ini V1, ini V2, ini V3. Jadi V1 menuju ke 3, V2 menuju ke 9, V3 menuju ke min 6. Kalau ini sudah begini berarti yang di sini sudah menjadi solusinya. Oke, kira-kira bagaimana kita menyelesaikannya atau caranya iterasi Jacobi itu bagaimana? Kita minggirkan dulu. Oke, misal kita punya suatu SPL seperti ini matriknya. Jadi kalau kita tulis, kita pakai EGZ saja untuk membedakan. Nanti ke depannya kita mungkin karena variabelnya banyak ya, kita pakai X1, X2, X3 begitu. Sehingga dari sini kita peroleh, artinya ini agak menghemat tempat ya, karena mungkin butuh space banyak ini. 4X dikurangi Y. Nah, dari sini, dari sistem persamaan ini kita peroleh, jadi gini ceritanya. Kita akan mengetahui siapa X dari persamaan pertama. Dari persamaan kedua kita akan menentukan siapa Y. Dari persamaan ketiga kita akan menemukan siapa Z. Jadi kita tuliskan dalam Z sama dengan gitu ya untuk yang ketiga ini. Jadi kalau di sini saya tulis 4X sama dengan 3 ditambah Y ditambah Z. Artinya si X itu adalah 3 ditambah Y ditambah Z dibagi 4. Kemudian dari sini kita peroleh 6Y sama dengan 9 dikurangi ditambah 2X dikurangi Z. Maka Y-nya adalah 9 ditambah 2X dikurangi Z dibagi dengan 6. Yang terakhir dari sini kita tahu 7Z itu adalah min 6 ditambah X dikurangi Y
Artinya Z di sini adalah min 6 ditambah X dikurangi Y dibagi dengan 7. Jadi kita sudah punya siapa X, siapa Y, siapa Z. Nah, di sini langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah secara iteratif akan menghitung ulang siapa X, siapa Y, siapa Z di iterasi selanjutnya. Jadi bolehlah kita katakan pertama kali ini kita katakan ini adalah X di iterasi pertama, Y di iterasi pertama, Z di iterasi pertama. Cuman masalahnya adalah waktu kita mau menghitung X di iterasi pertama ini dia melibatkan Y dan Z. Siapa Y dan Z itu di iterasi pertama, berarti kan Y sebelumnya belum didefinisikan Y-nya itu siapa. Maka kita di sini sebelum melakukan proses iterasi harus menyediakan tebakan awal. Kita sebut saja misalkan X0 gitu ya. X0 biasanya notasinya ada yang menuliskan begini. Ini bukan X pangkat 0 tapi X di iterasi ke 0, X mula-mula. Sebelum kita melakukan iterasi X-nya siapa? Biasanya biar gampang X0 itu saya samakan dengan Y0, saya samakan dengan Z0 dan isinya mereka semuanya adalah 0. Biar nggak bingung-bingung mikir gitu ya. Jadi seperti ini. Ini adalah nilai awalnya saya buat 0 semua. Kalau di program ini nilai awal nggak diberikan, ya diasumsikan 0 langsung otomatis akan nulis 0 begini. Kemudian, oke, saya tunjukkan dulu ya. Biar kelihatan. Di iterasi ke ini saya biasanya ngomongnya iterasi ke 0, tapi pas membuat program ini saya sebut dia iterasi ke 1, enggak apa-apa wis. Di iterasi ke 0, X1, X2, X3, kalau di dalam kasus kita tadi ini adalah X, ini adalah Y, ini adalah Z, sedangkan V1, V2, V3 itu maksud saya adalah ini saya sebut sebagai V1, unsur vektor yang pertama, ini 2, 3. Mungkin kalau kalian sudah familiar vektornya kalian notasikan dengan B, ya bolehlah kita tuliskan B1, B2, B3 gitu. Oke, itu kayaknya notasi yang ya kurang signifikan untuk belajar kita. Artinya mau notasinya apa ya nggak berpengaruh apa-apa sama proses kita. Oke, kita kembali lagi ke sini. Jadi X-nya 0 di iterasi ke 0 belum ngapa-ngapain, X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0. Kemudian ini bagaimana caranya ngitung V1, V2, V3 ini tidak given tetapi kita menghitung ya. Kalau X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0, kira-kira dari persamaan pertama ini ya, dari persamaan pertama ini 4X dikurangi Y dikurangi Z sama dengan ya tentu saja 0. Kemudian begitu juga untuk yang kedua 0, kenapa? Karena dari sini ya, karena dari sini min 2 dikali 0 ditambah 6 dikali 0 ditambah 0 sama dengan ya 0. Jadi nilainya adalah 0. Yang kita berikan itu cuman di sini saja. Cuman di sini saja. Semua yang lainnya ini termasuk nanti yang ini semuanya menghitung. Jadi kita berikan ini. Oke. Selanjutnya di iterasi selanjutnya, kalau mungkin saya menyebutnya iterasi pertama, kalau di sini 2 ya. Jadi ini 0, ini 1 gitu. Oke. Kita menghitung nilai X. X itu adalah 3 ditambah Y ditambah Z. 3 ditambah 0 ditambah 0 dibagi 4. Ya 3/4. Makanya kita di sini di iterasi pertama. Ya. Mau bilang pertama tapi ininya 2 ya. Di iterasi pertama di sini 0,75 maksudnya adalah 3/4. Di iterasi yang pertama juga untuk si Y itu adalah 9 ditambah 2 kali 0 dikurangi 0 dibagi 6, 9/6, 1/2. Begitu juga dengan si Z, cara menghitungnya sama ya, min 6 ditambah 0 dikurangi 0 dibagi dengan 7. Nah, itu ketemulah min 0,85714. Jadi biar tidak terlalu banyak makan tempat, maka ini saya putuskan 5 angka di belakang koma sajalah, kayaknya itu sudah cukup. Kemudian di iterasi selanjutnya bagaimana ketemu 0,9 ini ya sama,
sekarang yang kita perhitungkan tidak lagi di baris yang paling atas, tetapi yang ini yang tadi sudah jadi. Jadi ini sebagai X-nya, ini sebagai Y-nya, ini sebagai Z-nya. Kalau tadi kita sebut yang awal ini adalah X pangkat 0, tapi pangkatnya di dalam kurung, artinya X iterasi pertama, maka di baris yang ke sini, ini namanya adalah, bisalah kita kasih nama X di iterasi pertama sama dengan sesuatu, sama dengan 0,75 ini. X di Y di iterasi pertama jadinya siapa? Z di iterasi pertama dia adalah min 0,857 dan seterusnya itu. Nah, dari sini untuk iterasi yang kedua kita memakainya Y-nya ini adalah ya Y1. Kok pakai warna itu? Y-nya adalah Y1, Z-nya adalah Z1. Y1 itu maksud saya inilah. Z1-nya adalah yang ini. Oke. Di iterasi kedua waktu mencari Y juga demikian. X yang dimaksud di sini adalah si X1 tadi, Z-nya di sini adalah si Z1. Jadi untuk menentukan ini butuh X, Y, Z. Oke, X, Y, Z saya pakai yang barusan ditemukan. Untuk memperoleh ini saya butuh X, Y, Z. Saya butuh X, Y, Z, saya butuh nilai X, Y, Z. Sebenarnya untuk mencari nilai ini nggak butuh X ya, butuh Y dan Z. Untuk mencari ini butuh X dan Z, untuk mencari ini butuh X dan Y. Dan X, Y, Z yang dimaksud tadi adalah di iterasi sebelumnya, atau kalau di tabel ini ya berarti baris sebelumnya. Sehingga ketemulah 0,9, 1,89, min 0,964 ini. Lalu untuk menghitung nilai di bawahnya, mungkin kalian sudah bisa menebaknya. Caranya untuk menghitung nilai ini, nilai X, Y, Z yang dia perlukan adalah saya ambilkan dari sini. Begitu juga seterusnya sampai dia di iterasi tertentu. Di sini tadi saya batasi 15 ya. Saya batasi 15 karena saya nggak tahu ini konvergen apa enggak. Jadi ada kemungkinan nanti ini divergen, tidak menuju ke nilai yang diinginkan. Artinya dengan suatu nilai awal tertentu boleh jadi dia tidak ketemu solusinya gitu intinya. Kalau ini pas, ini contohnya adalah contoh yang cantik ya. Jadi ketemu solusinya. Solusinya X-nya adalah 1, Y-nya 2, Z-nya adalah min 1. Sehingga kalau kita substitusikan nilai X, Y, Z ini ke dalam persamaan yang sudah ada, maka akan ketemu V1-nya 3, V2-nya 9, V3-nya min 6. Dan itu memang sudah sesuai dengan ini, dengan yang ada di soal. Oke. Jadi itu adalah metode iterasi Jacobi, metode iterasi Jacobi. Kalau misalkan ini salah satu contoh ya. Contoh sama aja ya, atau yang tadi aja ya. Ini misalkan saya kasih 0. Artinya pembentukan untuk Y-nya ini ada pembagian dengan 0. Di sini ada pembagian dengan 0. Kalau saya klik cari solusi tentu saja tidak bisa ya, karena di sini ada diagonal yang 0. Gimana sebaiknya? Ya di swipe saja manual. Diganti saja baris kedua ini dengan baris pertama atau dengan baris ketiga, lalu proses ulang langkah tadi itu. Oke. Jadi saya ganti 2, misalkan waktu dicari solusinya, oke, dia ketemu suatu solusi ya, karena ini baru iterasi ke-15 ya. Ini kayaknya masih mau naik ini ya, masih mau naik, belum tentu dia konvergen juga. Coba saya perbanyak jadi 150 gitu ya. Jadi 150 juga lumayan banyak ya. Oh, ternyata dia konvergen. Dia sudah menemukan nilai V1, V2, V3-nya sudah benar kok di iterasi ke-36. Kalau terlalu banyak nanti susah lihatnya ya. 36 sajalah, kita batasi. 37. Ini untuk 5 angka di belakang koma. Mungkin kalau 12 angka di belakang koma ya belum sepenuhnya sama 8, min 11, min 3 ini. Oke. Jadi memang dia menuju ke solusinya. X1-nya menuju ke 7,4,
X2-nya menuju ke min 0,6 yang ini. Yang di atas ini, yang hijau ini adalah X3, dia menuju ke 6,2. Berarti itu adalah solusinya. Kalau nanti dicari pakai metode Gauss gitu ya, atau metode Gauss-Jordan atau metode yang lainnya, pasti akan ketemu nilai itu juga. Oke. Sekarang saya contohkan, ini adalah yang agak sederhana. Ini kan kemarin sudah kita selesaikan juga pakai Gauss ya. Terus saya kasih nilai awal 0. Begitu saya klik solusi, misalnya saya kembalikan ke 15 lagi, cari solusi, kita akan menggunakan metode iterasi Jacobi. Ternyata kok kayaknya makin lama nggak makin menuju ke nilai yang diinginkan ya. Kalau kita lihat grafiknya, kita lihat grafiknya, ternyata si X1 yang berwarna biru ini kok naik turun dan makin lama makin kayak menjauhi 0. Artinya kalau positif dia semakin membesar, kalau negatif dia makin mengecil. Kalau iterasi saya tambah, coba kira-kira nanti akan masa depan cerah apa enggak ini ya. Kalau saya tambah, ternyata tambah gini, sampai range-nya plot saya ini malah sampai min 1500 sampai 1500. Jadi bahkan untuk yang agak sederhana ya, untuk yang seperti ini yang pakai Gauss atau Gauss-Jordan saja sudah ketemu, ternyata menggunakan iterasi Jacobi juga ya belum tentu dia konvergen seperti ini. Ini adalah konvergensi nilai solusinya, artinya XYZ-nya saya rekam, saya taruh di situ. Ini adalah V1, V2, V3-nya saya rekam, saya taruh di plot ini. Ternyata V1, V2, V3-nya ini membesar juga, tidak menuju ke 8, min 11, min 3. Bagaimana kalau misalkan nilai awalnya diubah-ubah gitu ya, 3, mungkin min 2, mungkin berapa ya, 8 gitu. Kalau diklik ternyata divergen juga. Nah, ini mempengaruhi konvergensi juga nilai awal itu. Mungkin nanti bisa dicoba-coba, oh ternyata ketemu nilai awal adalah sekian. Nilai awal itu boleh jadi kalau di lapangan itu tidak sepenuhnya ngawur ya. Kalau misalkan di teknik gitu ya, di orang-orang teknik itu mungkin nilai awal itu dia sudah punya tebakan awalnya. X1 ini tidak mungkin lah antara di luar range 1 sampai 2 misalkan, karena suatu perhitungan. Akhirnya dimasukkan nilai itu. Nah, kalau kita masih belajar metodenya ya, jadi nilai awalnya di sini kita ambil ngawur saja gitu. Oke, kayaknya perubahan nilai awal di iterasi Jacobi ini nanti nggak akan terlalu berpengaruh ya, khusus untuk matrik ini, karena matriknya memang kebetulan jelek untuk diselesaikan menggunakan metode iterasi Jacobi. Kalau menggunakan metode Gauss ya sini langsung ketemu ya, X1-nya 2, X2-nya 3, X3-nya min 1. Coba sih kita dekatkan ya, 2, 3, min 1. Kalau pas ya 2, 3, min 1, 2, 3, min 1 ya nggak akan ada proses ya, langsung selesai, langsung ketemu nilainya. Tapi itu kan namanya curang. Coba kalau ini 2, ini 3, yang ininya agak saya ubah kira-kira bentuknya gimana, ternyata divergen juga. Oke, itu adalah metode iterasi Jacobi. Oke, jadi secara umum kalau misalkan ini banyak sekali ya variabelnya atau matriknya ukurannya besar, biasanya kita tidak menyebutnya dengan XYZ, tetapi mungkin variabel-variabel ininya namanya adalah X1, X2, X3 gitu ya. Jadi X1, X2. Jadi di sini adalah 2X1, loh warnanya kok kuning. 2X1 ditambah 1X2 dikurangi 1X3 sama dengan 8 gitu ya. Ngomongnya X1, X2, X3. Jadi kalau besar kita nggak repot. Kalau cuman pakai XYZ nanti ya maksimal paling 26 kalau pakai alfa gitu ya, pakai alfabet dari A sampai Z. Padahal boleh jadi nanti akan ada ratusan. Jadi pakai X1, X2, X3. Kalau kita adopsi itu ya, ini adalah X1, X2, X3, lalu vektornya ini mungkin kita sebut sebagai V1, V2 dan seterusnya sampai Vn.
ini juga n. Jadi memang di sini kita bahas yang square saja. Ukurannya ini n kali n, vektornya di sini ukurannya adalah n. Maka bisa kita tuliskan metode iterasi Jacobi itu x0-nya adalah x0-nya, x diiterasi ke 0-nya ini diberikan. Ini adalah sesuatu, sebut saja x0 begini ya. Kemudian ini x1 0-nya diberikan, terus x2 0-nya juga diberikan. Ini sebut sajalah x1 begini. X2 diberikan, x3 0-nya diberikan dan seterusnya sampai xn. Oke lah, nggak usah saya tulis begitu. Nanti dikira kalau saya tulis ini sama dengan ini, wah nanti ada apa hubungannya ini dengan itu gitu ya. Kok karakternya mirip, yang ini ada iterasinya, ini enggak ya, pas harus begitu. Saya tulis begini saja, xi0 itu diberikan oleh pengguna, diberikan oleh kalian. Mau nilainya berapa menurut perhitungan kalian, mau ngawur atau karena suatu alasan tertentu, silahkan. Sedangkan ini kayaknya perlu space, jadi saya ganti saja di atas. Jadi di iterasi pertama kita peroleh ini iterasi pertama. Kita peroleh x1-nya di iterasi pertama itu dia adalah V1 dikurangi A12. Kalau kita nyebutnya di sini siapa A itu ya? Kalau kita nyebutnya di sini ini adalah namanya A11, ini A12, A13. Jadi min 1 itu A13, ini A33. Kita tuliskan secara umum itu A11X1 ditambah A12X2 ditambah A13X3 sama dengan V1 gitu ya. Kalau tadi kan X1, X2, X3-nya namanya XYZ. Terus A11, A12, A13-nya adalah bilangan-bilangan ini. Nah, kita sebut gitu. Jadi di persamaan 2 ini kita bisa tulis sebagai A21 X1 ditambah A22 X2 ditambah A23 X3 sama dengan V2. V2-nya di sini adalah min 11. Dan seterusnya sampai kita persamaannya habis sampai n gitu ya. Kalau di sini 3 berarti kesininya harus 3 karena saya tadi ngomong matriknya square. Oke, kalau ke sananya n, kalau ke sananya n, ke bawahnya juga n. Sini A12 dari X2 berarti yang Y tadi ya. Di iterasi sebelumnya, di iterasi ke 0 dikurangi dengan A13 dari X3 pangkat 0 seterusnya dan dikurangi ya. Dikurangi seterusnya gitu. Sampai yang terakhir A1n dari Xn iterasi ke 0. Dan semuanya itu dibagi dengan koefisiennya si X1 tadi, si di sini tadi yaitu si A11. Begitu juga dengan X2. Dengan X2 di iterasi pertama dia adalah V2 dikurangi dengan A21 ya, A21 X1. Sekarang kita melibatkan X1. X1 di iterasi yang ke-0 juga. Karena modalnya tadi di iterasi ke-0, ini mencari X2 di iterasi pertama. Dikurangi dengan A23 karena nanti A22 pasti masuk ke situ. Sini 21, 23, X3. Kenapa enggak X2? Karena X2-nya mau dicari. Kenapa di atas ini enggak ada X1 kan? Karena X1-nya mau dicari. X3 di iterasi ke 0 terus sampai A2n. Ini tadi yang di atas 1n ini bukan 1 kayak 12 ya. N dari Xn pangkat 0 semuanya dibagi dengan koefisiennya si X2 ini yaitu A22. Begitu juga seterusnya di iterasi pertama dari Xn ini ya. Saya harusnya nulisnya Xn-nya dulu.
xn di iterasi pertama itu dia adalah Vn dikurangi an1 x1 0 kemudian dikurangi dengan an2 x2 0 dan semuanya sampai dengan an gitu ya, an sampai n-1 n-1 karena kan untuk xn nya kan nanti akan kita cari. Jadi xn-1 di iterasi ke 0 semuanya dibagi dengan variabelnya koefisiennya xn. Jadi n. Ini secara umumnya, ini yang bawah ini adalah secara umumnya, sedangkan yang atas ini adalah contoh kasusnya. Itu di iterasi pertama. Bagaimana dengan di iterasi kedua? Di iterasi kedua sama, cuman mengganti. Jadi yang kalau di sini, yang di sini 1, ininya 0 perlunya. Kalau di sininya 2, perlunya 1. Ini M, berarti ini M-1, iterasi ke M-1. Itu adalah di metode iterasi Jacobi. Nah, atau kalau mungkin disingkat, waduh ini kurang ini. Kalau disingkat bisa kita katakan XI, XI mudah-mudahan bisa ini, memojok sekali bawah. Di iterasi ke K plus 1 ya, itu adalah BI sama indeksnya I dikurangi sigmanya itu saya anggap J-nya adalah dari 1 sampai N, tapi ada syarat ya. Ada syarat J-nya tidak sama dengan I. Kalau J sama dengan I nanti kan jadi yang diagonal ini. Jadi yang kayak A11, A22, A33, padahal itu yang akan kita jadikan pembagi. Dari siapa ini? AIJ. Di iterasi ke AIJ dikali XJ. Di iterasi ke berapa? Di iterasi sebelumnya, yaitu di iterasi ke K. Semuanya itu dibagi dengan ini AII. Ya, makanya tadi J-nya tidak boleh sama dengan I. Di mana K itu kita mulai dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Iterasinya kita mulai dari 0 seterusnya ya. Makanya di sini K plus 1, makanya boleh dari 0. Kalau di sini K tadi saya notasikannya maka K-nya dari 1 ya. Tapi kalau K dari 1 yang di sini nggak kebagian ya. Jadi terus K yang di dalam ini siapa gitu. Jadi okelah kita mulai dari yang di dalam sini. Yang di dalam sini adalah mulai dari 0 sehingga iterasi yang kita hitung mulai dari iterasi yang pertama. Itu adalah metode iterasi Jacobi. Sekarang kita akan mempelajari metode iterasi Gauss-Seidel. Nggak perlu saya hapus karena memang sama cara kerjanya ya. Gauss-Seidel kita lihat ya, yang tadi di sini yang pakai metode iterasi Jacobi dia divergen ya. Kalau menggunakan Gauss-Seidel apakah dia divergen juga? Dia nggak menuju ke suatu titik ya, tapi menari-nari begini ya. Range-nya dari min 5 sampai 5. Coba kalau saya tambah ya. Nggak apa-apa, iseng-iseng. Saya tambah 500 wes, 550. Maka ternyata dia divergen tapi nggak terlalu jauh-jauh amat ya. Range-nya saja yang ini tetap yang kelihatan di sini, ininya min 5, ininya 5. Artinya segini kan paling nggak sampai min 100, nggak sampai min 10 kan. Sini paling min 7, yang atas ya 7. Dia divergen tapi nilainya nggak membludak gitu ya. Oke. Agak berbeda hasilnya dari metode iterasi Jacobi tadi. Nah, belum dijelaskan ya caranya gimana. Oke. Jadi yang ini kalau 15 cuma segini. Buat nilai awalnya saya ubah 1, saya ubah 1, 2, 3 misalkan. Apakah ada perubahan? Ya sama saja ya. Kalau SPL yang kedua
SPL yang kedua ini ya. SPL yang kedua ini konvergen kayak punyanya Jacobi juga tadi. SPL yang ketiga ini belum saya kasih tahu kan ya cara algoritmanya gimana. Kalau pakai Jacobi ketemu juga, cuma di iterasi ke-15 masih belum. Kalau Gauss-Seidel dia sudah nemu. Oke, gini. Metode iterasi Gauss-Seidel itu bisa saya katakan sama dengan metode iterasi Jacobi, hanya beberapa bagian tertentu saja yang berbeda. Jadi dari pembentukan, kalau di sini saya ulang lagi cara saya membuat ini ya, saya ulang lagi caranya saya menyusun ini gitu. Itu sama persis. Ya X-nya ya itu, Y-nya ya ini, Z-nya ya ini. Iterasi ke nolnya juga diberikan sama. Ini diberikan, ini sama. Terus kemudian kalau ini sama berarti yang ini sama juga ya, yang ini sama juga. Yang terus apa bedanya dengan yang Jacobi tadi? Bedanya kalau iterasi Jacobi, waktu kita menghitung nilai ini ya, waktu kita menghitung nilai ini kita perlu kita perlu Y dan Z. Kalau kita sebut X, Y, Z. Kita perlu nilai Y dan Z. Diambil dari mana? Dari iterasi sebelumnya. Waktu Y kita perlu X dan Z. Kita ambilkan dari iterasi sebelumnya. Gitu ya. Kalau menggunakan iterasi Gauss-Seidel, waktu kita mencari X di iterasi yang pertama ini, kita perlu Y di iterasi ke-0, kita perlu Z di iterasi ke-0. Sama berarti ya? Ya, sama. Kalau untuk mencari nilai Y, kita kan butuh X dan Z. Z kita ambilkan dari iterasi yang sebelumnya, yang ke-0. X kita ambilkan dari iterasi yang ke-1. Karena apa? Karena itu yang barusan tadi dihitung. Bedanya cuma di situ saja. Jadi untuk menghitung nilai Z juga demikian. Saya butuh X dan Y. Kalau Jacobi, ambilkan dari iterasi sebelumnya. Gauss-Seidel, ambilkan dari yang sudah dihitung. Kalau memang Z, kalau memang itu adalah X3, ambilkan dari X1, X2 yang barusan di iterasi yang sama, di iterasi pertama ini. Ya, di iterasi ke-1 ini. Kalau X5, ya ambilkan X1 sampai X4-nya dari iterasi yang sama. Kalau di sini iterasi ke-1 berarti ya. Terus kemudian X6 dan seterusnya ambilkan di iterasi yang atasnya atau iterasi sebelumnya. Bedanya dengan Jacobi adalah seperti itu. Dengan cara ini secara umum nanti kalian bisa membandingkan ya. Membandingkan beberapa kali ya, meskipun perbandingannya kasuistik. Tapi secara umum bisa dikatakan bahwa metode iterasi Gauss-Seidel ini lebih cepat dalam menemukan solusi daripada metode iterasi Jacobi. Jadi ini nggak perlu saya hapus karena ini sama. Yang ini pun juga sama. Yang ini berbeda ya. Yang ini berbeda. Dalam menentukan X1 di iterasi pertama, oke, ini sama. Ini sama. Waktu menentukan X2, ini yang sudah mulai agak berbeda. Bedanya X1-nya adalah X1 di iterasi pertama. Gitu ya. X1 di iterasi pertama karena tadi sudah dihitung. X1-1-nya sudah ada waktu setelah kita menghitung yang ini. Yang atas ini. Yang di iterasi ke N berarti ini X1-nya iterasi ke 1, X2-nya iterasi ke 1, sampai Xn-1 iterasi ke 1 semuanya. Karena kita sudah menemukan siapa X1 sampai Xn-1 di iterasi pertama. Jadi bedanya ada di situ ya. Oke, mungkin untuk programnya ya di praktikum nanti kita bahas secara detail. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.